tergugat. Nah, yang tergugat ini siapa tahu mangkir dari sidang, maka harus dijemput. Nah, yang jemput ini siapa biasanya? Polisi ya? Oh ya, polisi lah berarti lah. Jadi kan artinya hakim tidak bisa bergerak sendiri, butuh pembantu, butuh penolong. Nah, ini maksud Imam Asy-Syaukani tadi ya. Jadi hakim ini boleh mengambil pembantu, orang yang bantu kalau memang dibutuhkan. Bahkan kata Imam Asy-Syaukani wa qad yajibu alai dzalika idza kana la yumkinuhu infadul haqq wa daf'ul batil illa bihim. Bahkan bisa jadi itu wajib mencari penolong jika memang tidak bisa menegakkan kebenaran, menolak kebatilan kecuali dengan mereka, orang-orang yang bantu ini. Jadi kalau memang hakim nih nggak bisa menegakkan sidang kecuali dengan beberapa orang itu, maka wajib hukumnya, bukan cuma boleh. Asalnya Imam Syaukani menyebutkan boleh, tapi kalau memang sidang tidak bisa berjalan kecuali dengan orang-orang tadi, maka mengambil orang-orang tadi, meminta tolong orang-orang tadi, hukumnya wajib ya. Jelas ya. Dan ini dalilnya sudah kita bahas, yaitu Qais bin Sa'ad, kata Anas bin Malik, posisinya di hadapan Rasulullah seperti polisi di hadapan penguasa. Polisi tugasnya apa? Itu kan mengamankan orang yang bermasalah lalu di sidang, ya ditangkap di sidang. Nah, begitu pula pembantu-pembantu hakim. Jadi kalau ada tergugat, terdakwa ini yang mangkir datang sidang, dipanggil, jemput. Kalau misalkan di ruang sidang ada yang buat keributan, maka harus ada yang menegur. Jadi tidak dibiarkan ribut begitu saja. Untuk menjalankan sidang ini butuh ketenangan, ya tidak? Makanya para ulama membahas boleh tidak melakukan sidang peradilan di masjid, boleh tidak? Boleh-boleh aja, tapi sebagian ulama nyata jangan. Karena kalau dalam sidang biasanya nih tergugat nanti debat dengan yang penggugat, teriak-teriak, kadang bisa jadi keluar bahasa kotor. Layak tidak di masjid, Sudin? Layak kan? Makanya sebagian ulama enggak bikin tempat tersendiri, bukan di masjid, karena masjid harus terjaga dari ucapan yang suara keras, teriakan, cacian, makian, dan semacamnya. Ya itu ya, jadi kesimpulannya kata Imam Asy-Syaukani, boleh seorang hakim mencari penolong dalam peradilan, boleh jika dibutuhkan. Bahkan kalau memang tidak bisa peradilan berjalan kecuali dengan penolong-penolong itu, maka mencari mereka hukumnya wajib, bukan cuma boleh. Nah, ini yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, lalu berikutnya yang disebutkan, poin yang disebutkan Imam Asy-Syaukani, wasyafa'atu wal istidha'u wal irsyadu ila sulh. Boleh mencari atau boleh menjadi pemberi syafaat, menurunkan, menggugurkan hak. Boleh menjadi pemberi syafaat, penggugur hak, dan pembimbing menuju perdamaian. Boleh menjadi memberikan syafaat, menggugurkan hak, minta digugurkan hak, dan membimbing orang yang berkonflik untuk berdamai. Ini ada 3 poin di sini. Pertama, pemberi syafaat. Syafaat artinya apa? Perantara. Jadi misalkan ada 2 orang terdakwa nih, orang ini menggugat ini, lalu hakim melihat yang digugat ini misalkan nih orang yang susah, misalkan ini menggugat harta kepada A, menggugat B. B ini orang susah, dia mau bayar nggak bisa, maka bisa seorang hakim menjadi pemberi syafaat. Dia ngomong ke A, kalau bisa inilah berilah keringanan misalkan, atau kalau bisa dimaafkan, itu boleh juga seperti itu. Pemberi syafaat, atau minta digugurkan hak A, dia nutut ke B. Hakim bilang, udahlah kamu maafkan aja lah, orang ini orang nggak mampu, dia orangnya baik sebenarnya, cuman dia nggak mampu karena mungkin kendala ekonomi, udah maafkan. Nah, seperti ini boleh. Atau membimbing agar keduanya damai, tidak dilanjutkan proses hukumnya. Ini biasanya seringnya dalam proses
perdata ya, gugatan harta, gugatan apa gitu loh. Nah, jadi diperbolehkan seorang hakim membimbing kedua belah pihak untuk damai, dan damai lebih baik daripada meneruskan konflik ke sidang. Kenapa? Kenapa damai lebih baik? Allah sebutkan dalam Al-Quran, wasulhu khair, berdamai itu lebih baik dibandingkan A menggugat B dan B salah akhirnya dihukum. Walaupun boleh-boleh saja. Saya konflik dengan seorang nih. Orang ini menzalimi saya. Hak saya diambil, lalu saya menggugat dia. Setelah digugat dia salah, di penjara. Boleh tidak? Boleh. Tapi yang lebih baik adalah damai. Selama tidak menimbulkan kemudaratan. Maksudnya apa? Karena kalau damai selesai masalahnya. Tapi kalau misalkan digugat, walaupun saya benarnya ini di penjara, nanti selesai di penjara dia keluar, apa yang terjadi? Dendam. Ini biasanya gitu. Kalau masalah udah diangkat ke peradilan, ujung-ujungnya walaupun yang pihak yang benar berhasil, yang salah dinyatakan salah, tapi ujung-ujungnya nanti dendam. Maka lebih baik damai. Ya. Ini tentu saja itu tidak mudah. Kenapa? Karena Allah sendiri nyatakan dalam Al-Quran, wa'diratil anfususyuh. Memang sudah dijadikan tabiat manusia itu pelit untuk menggugurkan haknya. Iya nggak? Hak saya diambil sama dia, nggak mau, saya rela. Kan kayak gitu kan? Itu memang tabiat manusia gitu, pelit untuk merelakan haknya kepada orang lain ya. Tapi Allah membimbing yang lebih baik, yaitu damai. Tapi ini bukan kewajiban. Saya lagi nggak kewajiban ya. Jadi jangan sampai kita mewajibkan seorang untuk damai. Kalau memang dia nggak ingin damai, pengen dilanjutkan pengadilan, dipersilahkan. Dan itu sama juga seperti masalah memaafkan. Dalam Islam, Bapak, memaafkan itu, kesalahan itu tidak wajib, tapi dianjurkan, benar-benar dianjurkan. Jelas ya? Jadi kalau ada orang dizalimi, lalu dia mau kisos, boleh nggak? Boleh. Tapi kalau memaafkan lebih baik. Tapi ini bukan kewajiban. Yang penting jangan menzalimi. Ada orang menyakiti saya nggak maafkan dia, tapi saya nggak menzalimi dia, ya itu boleh-boleh aja. Tapi yang lebih baik dimaafkan, seakan-akan sudah tidak ada masalah apapun. Cuma sekali lagi itu tidak mudah ya, hanya orang yang berjiwa mulia yang bisa seperti itu. Makanya Allah menyebutkan Nabi dalam hadis Sahih Muslim, wa ma zadallahu bi'afin illa izza. Allah tidaklah menambahkan bagi orang yang memaafkan kecuali kemuliaan. Memaafkan nggak gampang, minta maaf mudah, tapi memaafkan mudah. Ini orang pernah mukul saya, saya maafkan. Ketemu lagi ngeliat mukanya, aduh, ya kan, kayak gitu kan. Nah, tapi kalau kita bisa maafkan, hebat. Itu luar biasa. Tapi ini bukan kewajiban ya, kita nggak bisa mewajibkan sesuatu yang tidak wajib ya. Nah, ini tentang tadi ya. Nah, apa dalilnya di sini? Penulis kan Imam Asy-Syaukani menyebutkan boleh seorang hakim menjadi pemberi syafaat, pemberi perantara, dan meminta digugurkan hak dan membimbing pada perdamaian. Apa dalilnya? Imam Asy-Syaukani menyebutkan dalilnya. Ya, dalilnya yaitu hadis Ka'ab bin Malik dalam Sahih Bukhari dan Muslim dan selainnya. Di sini hadisnya sepertinya pernah kita singgung ya. Waktu itu singkat ya, ini lebih panjang. Annahu taqadhabna Abi Hadrad dainan kana lahu alai fil masjid. Nah, ini hadisnya dari Ka'ab bin Malik. Jadi Ka'ab bin Malik suatu hari menagih hutang Ibnu Abi Hadrad. Dia menagih hutangnya di masjid. Jadi Ibnu Abi Hadrad ini punya hutang kepada siapa? Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik pun menagih hutangnya di masjid. Akibatnya apa? Di sini fartafa'at aswatuhuma hatta sami'ahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi baiti. Karena ditagih di masjid, maka meninggilah suara keduanya. Suara Ka'ab bin Malik dan Ibnu Abi Hadrad ribut gitu loh. Sehingga akhirnya suara mereka terdengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau sedang di rumahnya. Di rumahnya di mana nih? Di rumah Aisyah ya, yaitu samping masjid. Nabi dengar ini apa ini suara ribut-ribut ini, suara kamu gini, Allah kan gitu kan.
Fa kharaja ilaihima hatta kasyafa sijfa hujrati. Maka Rasulullah pun keluar menemui keduanya hingga beliau singkap tirai kamarnya. Karena kamar Aisyah dengan masjid itu nempel itu. Jadi kalau Rasulullah mau ngelihat orang sholat tinggal cukup buka aja. Oh, itu orang lagi sholat gitu. Jelas ya? Jadi nyambung gitu lah. Nah, Rasulullah langsung keluar menemui mereka sambil membuka tirainya. Lalu lalu beliau pun memanggil, "Ya Ka'ab, wahai Ka'ab." Ka'ab siapa tadi? Ka'ab bin Malik ya. Maka Ka'ab bin Malik pun jawab, "Labbaika ya Rasulullah." Aku penuhi panggilanmu wahai Rasulullah. Ini bahasa Indonesia, bahasa Arab ya. Labbaik artinya saya dengar, saya siap memenuhi panggilanmu. Labbaika ya Rasulullah, aku penuhi panggilanmu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah pun bersabda, "Da' min dainika hadza." Rendahkanlah atau gugurkanlah hutang orang ini. Hutangnya Ibnu Abi Hadrat. Wa auma ilai asyatr. Rasulullah memberikan isyarat setengahnya, separuhnya. Jadi gugurkanlah hutang orang ini. Maksudnya enggak semuanya, setengahnya. Jelas? Maka Ka'ab bin Malik pun menjawab, "Qad fa'altu ya Rasulullah." Ya, sudah aku lakukan wahai Rasulullah. Ya, saya sudah relakan. Dia cuma bayar setengahnya aja, bukan semuanya. Maka Rasulullah pun berkata kepada Ibnu Abi Hadrat, "Kum faqdi." Kalau gitu bangkitlah engkau, tunaikanlah hutangmu. Nah, di sini kata Imam Asy-Syaukani, "Wa hadzal haditsu fi dalilun ala ma dzakarnahu minasy syafa'ati wal istidha'i wal irsyad ila sulh aidan." Dalam hadis ini terdapat dalil yang menunjukkan apa yang telah kami sebutkan, yaitu seorang hakim boleh menjadi pemberi syafaat penengah, perantara antara keduanya, dan minta digugurkan hak orang yang berkonflik ini dan membimbing mereka untuk berdamai. Nah, ini lebih baik damai. Artinya kalau kita damai, setelahnya konflik nggak terus. Tapi kalau kita dilanjutkan ke pengadilan, ya seringnya itu, kalaupun ditunaikan hak yang benar, nanti orang yang salah ini timbul perasaan apa? Dendam ya. Jadi akhirnya apa? Sekarang selesai, yang satu di penjara. Nanti kalau ada penjara, dia bikin apa lagi? Ulah lagi. Mungkin dengan menjebak orang yang pernah menjatuhkan dia ke penjara dan semacamnya. Jelas apa ya? Nah, ini menunjukkan sekali lagi hakim boleh menjadi pemberi syafaat. Syafaat itu perantara ya. Perantara penengah, dan boleh juga dia meminta digugurkan hak orang yang berselisih atau dan membimbing mereka untuk berdamai. Jelas? Dan sudah kata Imam Asy-Syaukani, waqad sabaqa fi kitabis sulh ma yadullu ala masyru'iyyatihi minal kitabi was sunnah. Dan setelah berlalu dalam kitab as-sulh, kitab tentang perdamaian, hadis atau dalil yang menunjukkan tentang disyariatkannya apa? Berdamai. Sudah disebutkan dalam kitab usul. Kita sudah belajar kitab usul. Kita sudah menyebutkan dalil dalam Al-Quran Sunnah yang menunjukkan disyariatkannya apa? Berdamai. Ya, jelas apa ya? Nah, ini poin yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani. Lalu poin berikutnya, poin terakhir dalam Kitabul Qadha ini, kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, wa hukmuhu yanfudhu zahiran faqat. Faman qadha lahu bi syai'in fala yahillu lahu illa idza kana al-hukmu mutabiqan lil waqi'. Hukum keputusan hakim ini hanya berlaku secara lahir saja. Secara lahir saja. Bukan secara batin, secara lahir. Siapa yang diputuskan untuk mendapatkan sesuatu oleh hakim, maka tidak boleh dia mengambil itu kecuali jika keputusan hakim sesuai dengan kenyataan. Saya ulangi, keputusan hakim hanya berlaku secara lahir saja. Siapa yang diputuskan oleh hakim untuk mendapatkan sesuatu, maka tidak boleh ia mengambilnya kecuali kalau keputusannya sesuai dengan kenyataan. Maksudnya apa? Di sini kalau kata Imam Asy-Syaukani, keputusan hakim hanya berlaku secara lahir saja. Artinya begini,
Nanti disebutkan hadisnya, yang namanya hakim tahu apa batin orang? Nggak tahu kan? Dia kan menilai berdasarkan lahir kan? Sebagaimana nabi saja, nabi kita nggak bisa menilai seorang lewat batinnya, nggak tahu. Apalagi hakim, apalagi manusia selain nabi. Nah, misalkan ada dua orang berdebat, di pengadilan, A menggugat B terkait masalah misalkan utang piutang atau tanah misalkan. Yang A membawakan bukti, yang B menyangkal gini. Nah, kan ini kan adu argumen kan di hadapan hakim kan. Nah, setelah hakim ini meneliti, oh seperti yang benar A, si B ini salah. Hakim menilai berdasarkan apa? Lahir. Dia membawakan argumen, bukan bukti-bukti. Si B menyangkal, tapi karena dia ngomongnya mungkin nggak bisa, nggak lancar, akhirnya hakim memutuskan, oh yang A yang betul, B yang salah. Akhirnya apa? Si A, si B harus menyerahkan tanahnya kepada A. Padahal kenyataannya yang punya tanah sebenarnya si B, bukan si A. Cuman kenapa hakim memutuskan untuk si A? Karena si A pintar bersilat lidah. Plus dia pintar memanipulasi. Nih lihat nih, Pak Hakim. Surat jual belinya lihat tuh. Dia saya sudah beli tanah ini dari dia. Nah, kebetulan si B ini buta huruf, dia nggak bisa baca. Saya nggak ngerasa kok, tapi lihat nih, itu kan nama Anda kan, tanda tangan Anda kan. Dia lihat, iya. Nah, akhirnya apa? Hakim memutuskan A lah yang benar, B yang salah. Padahal itu tanah B. Jelas ya? Nah, di sini keputusan hakim ya berlaku secara lahir saja. Kalau kenyataannya tidak. Artinya gini, kalau memang pada hakikatnya si B lah pemilik tanah, bukan si A, maka sebenarnya si A tidak boleh mengambil tanah tersebut karena pada hakikatnya itu bukan tanah A tapi tanah B. Jelas ya? Ini maksudnya Bapak ya? Artinya keputusan hakim kan berdasarkan lahir saja. Kalau kenyataannya tidak tahu. Kalau misalkan kenyataannya ternyata tidak sesuai dengan keputusan hakim, maka si A tidak boleh ngambil tanah B. Jelas? Ya, jelas nggak? Kalau dalam kehidupan sehari-hari ada nggak? Ada, saya yakin. Apalagi zaman ketika kefasikan merajalela, orang udah pintar nipu, pintar memanipulasi tanda tangan. Ya tidak. Bahkan ada kasus Bapak di Surabaya kalau nggak salah, seorang nenek, dia tiba-tiba harus keluar dari rumahnya sendiri. Apa yang terjadi? Tanah sama rumahnya dijual oleh bukan si pemilik, orang yang ngekos di rumahnya. Jadi si nenek ini dia punya rumah nih, ada orang ngekos di rumah dia. Nah, suatu hari si nenek ini entah apa mungkin ditawarkan oleh si orang yang kos, "Nek, mau tidak ini mungkin dapat hadiah dari pemerintah gitu, tapi syaratnya harus memberikan surat tanah." Nah, si orang yang kos ini tahu si nenek ini orang yang nggak berpendidikan. Maka apa yang dilakukan? Dia ambil surat tanahnya lalu dijual. Nah, di kemudian hari si nenek bingung, "Loh, kok saya disuruh pergi dari tanah saya?" Nah, ini kan ada kan, nyata kan? Nah, ini Bapak ya, makanya kita penting masalah ini. Artinya gini, dalam kenyataan hakim itu nggak bisa menilai batin, dia hanya bisa berdasarkan lahir. Dia bisa melihat dari A dan B berdebat di depan dia, si A udah menyampaikan bukti, si B nggak bisa, maka hakim hanya batas kemampuan dia hanya bisa menilai berdasarkan lahir aja. Oh, kalau dilihat lahirnya A sudah membawakan bukti nih, surat tanah ini tanda tangannya, dan B nggak bisa menyangkal, maka si hakim memutuskan A lah yang benar, bukan B, walaupun bisa jadi kenyataannya B lah yang benar. Jelas? Karena hakim hanya menilai berdasarkan lahir. Nanti kalau ternyata kenyataannya keputusan hakim salah, itu tanah B bukan A, maka si A tidak boleh. Jadi jangan senang, saya bisa nipu dia. Si hakim bisa ditipu ternyata, saya bisa bikin tanda tangan tiruan begini. Kalau kamu udah begitu, nggak boleh kamu ngambil tanahnya. Itu bukan milikmu, bukan hakmu. Itu akan menjadi api neraka, api yang membakar perutmu. Jelas ya? Ini maksudnya. Jelas Bapak? Atau masih? So, jelas ya? Jadi cuman bisa menilai berdasarkan lahir ya. Adapun kenyataannya secara hakikat belum tentu. Apa dalilnya? Hakim menilai berdasarkan lahir? Berdasarkan lahir perkara.
Imam Asy-Syaukani menyebutkan dalilnya yaitu hadis dari Ummu Salamah dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ana bashar wa antum takhtasimuna ilai. Wa la'alla ba'dakum an yakuna alhana bi hujjatihi min ba'd fa aqdiya nahwa ma asma'. Faman qadaitu lahu min haqqi akhihi syai'an fala ya'khudhu fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar." Sesungguhnya aku hanyalah manusia. Kata Nabi, aku hanyalah manusia. Sedangkan kalian mengadukan sengketa kalian ke hadapanku. Saya ini manusia, bukan Allah, bukan Tuhan yang tahu perkara gaib. Dan kalian sudah mengadukan sengketa kalian kepadaku. Dan bisa jadi sebagian kalian lebih fasih dalam mengemukakan argumennya dibandingkan yang lain. Sehingga akhirnya apa? Aku pun memberikan keputusan sesuai dengan yang aku dengar. Yaudah, karena dia lebih fasih A, yaudah A, yang B yang salah. Nah, siapa yang aku putuskan untuknya hak saudaranya, siapa yang ku berikan kepadanya hak saudaranya, maka jangan ia mengambilnya. Ya, contohnya tadi A dan B. A menggugat tanah B, padahal ini sebenarnya milik B. Tapi kan hakim nilai berdasarkan lahir, yaudah ini milik A. Maka kata Nabi, siapa yang kuberikan kepadanya hak saudaranya, maka jangan mengambil. Kenapa? Karena sesungguhnya aku telah memberinya potongan api neraka. Artinya jangan keburu senang. Oh, saya udah bisa memperdaya hakim. Saya bisa dengan bawa bukti tiruan, tanda tangan tiruan atau ucapan saya. Sedangkan musuh saya nggak bisa ngomong dia. Orang nggak berpendidikan, mudah ditipu. Nah, jangan senang dulu. Memang kamu bisa ngambil hak dia di dunia, tapi di akhirat nanti bagaimana? Nah, ini lebih ngeri ya. Apalagi masalah tanah itu masalah yang berat. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Sahih Bukhari Muslim dari Aisyah, "Man iqtata'a ardan shibran walau shibran tuwiquhu min sab'i aradin." Man zalama ardan bi dhulmin man akhadha ardhan bi dhulmin. Jadi gini, siapa yang mengambil tanah orang lain secara zalim, siapa yang mengambil sejengkal tanah orang lain secara zalim, fa innama tuwiqahu min sab'i aradin, maka sejengkal tanah itu sampai ke bawah dikalungkan ke lehernya di hari kiamat. Jadi kata Nabi, kalau ada orang yang mengambil tanah orang lain secara zalim, artinya bukan tanah dia diambil, maka 7 lapis buminya ke bawah itu dikalungkan ke leher dia di hari kiamat. Maka kalau orang dapat tanah dari hasil bukan hasil yang sah, jangan keburu senang. Nanti balasannya di mana? Di akhirat. Dan itu lebih berat balasan akhirat, apa ya? Jelas ya. Nah, di sini kita perhatikan nih. Nabi sendiri menilai berdasarkan apa tadi? Aku ini manusia. Dan bisa jadi sebagian kalian lebih fasih dalam mengemukakan argumen daripada yang lainnya, sehingga akhirnya aku pun memberikan keputusan sesuai dengan aku dengar. Dia ngomongnya lebih fasih, dia bisa mengemukakan bukti-buktinya yang ini nggak bisa. Udah dia. Jelas ya. Nah, jadi kalau Nabi saja menilai berdasarkan lahir, apalagi selain Nabi. Ya, jadi hakim juga gitu. Selain Nabi, ya dia pun hanya bisa bernilai berdasarkan lahir. Kalau yang menggugat bawa bukti, yang ini yang digugat tidak bisa membantah, ya sudah, berarti milik yang menggugat. Jelas ya. Tapi ya itu, kalau memang dia hakim kan makanya harus seorang mujtahid. Kita udah bahas, nggak bisa orang awam nggak ngerti Al-Quran Sunnah jadi hakim, nggak bisa. Jadi harus orang mujtahid. Mujtahid itu orang yang bisa menyimpulkan hukum langsung dari Al-Quran Sunnah. Makanya orang yang taklid ikut-ikutan nggak bisa jadi hakim. Jelas. Jadi harus orang berilmu. Makanya seorang hakim nanti ketika ada dua orang yang bersengketa, dia nggak bisa sembarang, dia pelajari dulu masalah ini seperti apa, lihat dalam Al-Quran Sunnah gimana kasus seperti ini. Nah, kalau misalkan dia sudah berusaha memutuskan A yang benar bukan B, kalau keputusannya benar dia dapat 2 pahala, ya kan? Tapi kalau keputusannya salah, itu bukan tanah B, ternyata tanah A, bukan tanah A, ternyata tanah B, tapi dia memutuskan A, salah kan? Tetap dapat 1 pahala. Jelas. Dapat pahala. Apa masalahnya? Ya, terus bagaimana kalau misalkan ternyata si A, ya tadi kan udah kita bahas,
A dapat tanah tersebut padahal bukan milik dia, milik B. Nah, kalau memang dia tahu itu bukan milik dia, harus dikembalikan. Karena hakim menilai berdasarkan lahir saja. Jelas ya? Jelas ya? Nah, ini dijelaskan oleh Imam Asy-Syaukani. Di sini kata Imam Asy-Syaukani ini ada keterangan, wa qad haqa Syafi'i al-ijma' ala anna hukm al-hakim la yuhallilul haram. Imam Asy-Syafi'i telah menghikayatkan ijma', menukil ijma', kesepakatan para ulama bahwa keputusan hakim tidak bisa menghalalkan yang haram. Artinya gini, tadi A dan B, yang benar kan B kan? Ya tidak? Bukan A kan? Tapi hakim karena menilai berdasarkan lahir, A lah yang benar, bukan B. Nah, ini sebenarnya keputusannya salah kan? Ya tidak? Maka hakim menilai berdasarkan lahir ya, tapi pada kenyataannya keputusan hakim tidak bisa seperti itu. Tidak bisa menghalalkan yang haram. Harusnya ini tanah milik B, tapi dia berikan A. Ini haram kan asalnya kan? Maka keputusan hakim ini dia menilai berdasarkan lahir saja. Artinya diberlakukan di dunia. Adapun kenyataannya nggak bisa. Kenyataannya tetap tanah milik B. Terus kenapa kita tidak putuskan aja sesuai dengan kenyataan? Nah, ini kan nggak semudah itu. Ya, hakim itu menilai berdasarkan lahir. Karena kalau tidak ada putusan dari hakim sama sekali, apa yang terjadi? Kacau. Makanya kata para ulama, keputusan hakim hanya untuk menertibkan saja. Menertibkan. Karena kalau nggak ada keputusan sama sekali, ya gimana? Yang ini berselisih. Makanya hakim putuskan. Ya ada dua berargumen nih. Yang satu bilang ini nilai berdasarkan lahir ya. Baca kitab A. Supaya apa? Kehidupan masyarakat berjalan normal. Walaupun kenyataannya keputusannya salah. Hakim tidak dosa. Jelas ya? Nah, ini kata Imam Syaukani, Imam Syafi'i menukil ijma' kesepakatan para ulama bahwa hukmul hakim, keputusan hakim tidak bisa menghalalkan yang haram. Kalau itu haram, ya. Kenyataannya haram, nggak boleh orang si B tadi si A tadi ngambil. Itu haram, walaupun hakim menyatakan itu tanah dia, padahal kenyataannya bukan tanah dia. Wa qala an-Nawawi, Imam Asy-Syaukani menyebutkan, Imam An-Nawawi berkata, wal qaul bi anna hukmal hakim la yuhallilu zahiran wa batinan mukhalifu li hadzal hadits sahih wal ijma'il madhkur. Imam An-Nawawi berkata, pendapat yang menyatakan keputusan hakim menghalalkan lahir dan batin, menjadikan halal baik secara lahir maupun batin, ini bertentangan dengan hadits sahih tadi dan bertentangan dengan kesepakatan para ulama yang sudah disebutkan tadi. Artinya begini, ada pendapat dari kalangan Hanafiyah, kalau jumhur berpendapat keputusan hakim hanya lahir saja. Enggak, secara hakikat enggak seperti itu, cuma lahir saja. Kalau hakikatnya enggak, tergantung yang benar siapa gitu. Nah, tapi kalau Hanafiyah menyatakan keputusan hakim ini otomatis menghalalkan yang lahir maupun batin. Maksudnya begini, tadi saya udah berikan contoh A dan B. Konflik masalah apa? Tanah. A menggugat B. Karena A pintar berargumentasi, si B tidak pintar berargumentasi, akhirnya hakim memutuskan tanahnya milik A, bukan milik B. Kenyataan sebenarnya milik siapa? B. Nah, hakim kan bentar Pak. Jadi hakim kan memutuskan berdasarkan lahir kan? Nah, jadi hakim menyatakan ini tanah milik A. Halal, tapi secara lahir. Pada hakikatnya tidak halal. Jelas ya? Tapi kalau Hanafiyah menyatakan halal, lahir maupun batin. Secara peradilan ini halal, terus kenyataannya tetap halal juga. Padahal salah. Jelas ya? Nah ini pendapat yang batil saja. Yang benar pendapat jumhur halal secara lahir saja, sedangkan kenyataannya tidak bisa menghalalkan yang haram ya. Kenapa? Ini sama saya pula ini. Kenapa yang itu tidak dibuat keterangan dari saksi yang tahu tentang itu? Sedangkan si D ini punya tanah kan, tapi dia tidak bisa membaca dan menulis. Yang tahu membaca si A ini. Itu kan sudah ada si A ini milik si D ini. Jadi harus ada saksi lah kan? Iya, harus ada saksi. Iya, makanya kan hakim nggak bisa cuma kayak itu aja, harus didatangkan saksi, bukti. Nah, tapi bisa jadi si A ini kan karena mungkin pintar memanipulasi dia.
Dia udah pertama, yang B ini nggak ngerti baca tulis misalkan. A bisa aja membayar orang tertentu, kamu jadi saksi, saya. Mungkin aja kan zaman sekarang kan. Nah, hakim nggak tahu perkara gaib kan. Dia menilai berdasarkan lahir. Oh, lahirnya ini A udah bawa bukti. Dan B nggak bisa mengingkari dia. Maka keputusan kepada A. Nah, halal secara lahir untuk A. Pada hakikatnya haram, ya tidak? Tapi kalau menurut Hanafiyah, halal lahir maupun batin. Iya, padahal nggak seperti itu. Karena Nabi sendiri menyatakan, siapa yang kuberikan kepadanya hak saudaranya, jangan ambil. Karena aku sudah memberinya potongan api neraka. Jelas ya? Kalau memang itu halal lahir batin, harusnya Nabi nggak menyatakan, jangan ambil, silahkan ambil. Harusnya gitu kan? Tapi Nabi menyatakan, siapa yang kuberikan kepadanya hak saudaranya, jangan ambil. Karena aku sudah memberinya potongan api neraka. Itu artinya, keputusan hakim hanya lahir saja. Kalau dia cuma bisa menghalalkan secara lahir, adapun pada hakikatnya batin tidak bisa. Jelas ya? Nah, dengan ini selesailah kita dari pembahasan Kitabul Qadha, ya. Berarti kita masuk kitab berikutnya, yaitu Kitabul Khusumah. Masih ada hubungannya sama ini. Kitab tentang perseteruan, persengketaan. Nah, ini juga penting nih. Masih ada hubungannya dengan masalah qadha. Kalau qadha kan peradilan, ini pihak bersengketanya. Jelas ya? Dan insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya ya. Panjang Bapak ya. Ya, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.